Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, sehat serta sempat sehingga kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan ini dan sampai detik ini kita bisa berkegiatan di sekolah yang insya Allah selalu diberkahi. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hari ini Bu Lisa ingin menyampaikan kultum yang bertemakan tentang Al-Quran bersamaan dengan bulan suci Ramadan, di mana dulu di bulan Ramadan Allah telah menurunkan pertama kali ayat Al-Quran saat Nabi Muhammad SAW beribadah di Gua Hira. Saat itu malam Jumat di hari ke-17 Ramadan. Nah, di sini Bursa bukan akan membahas tentang proses nuzul Qurannya, akan tetapi ini saling mengingatkan. Jadi sebenarnya ini juga pengingat untuk Bursa sendiri dan juga semoga bagi para pendengar bisa mengambil hikmahnya. Kita sering lalai akan hal yang amat sangat penting, yaitu bahwasanya dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan berbagai macam hal, dari tentang kenabian, tentang negeri akhirat, surga dan neraka, tentang perintah-perintahnya, larangannya, dan juga tentang konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Tentang semua aturan hidup itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi dalam surat Al-Isra ayat ke-7 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita memuliakan Al-Quran, maka sejatinya semua itu akan kembali ke kita sendiri. Kebaikan, keberkahannya itu akan kembali ke kita. Bukan ke si A, bukan ke si B, bukan juga ke si C. Sejatinya kita manusia sering resah memikirkan berbagai macam hal, dari hal yang masalah dunia, kerumitan kita, kemudian mungkin ada hal yang mengecewakan. Semua itu dalam hal duniawi dan manusiawi. Saya juga seperti itu. Akan tetapi kita juga amat sangat harus memikirkan tentang kehidupan akhirat kita yang sejatinya adalah kehidupan yang nyata, kehidupan yang akan abadi selama-lamanya, dan itu bukan hanya dongeng. Alhamdulillah kita sebagai umat muslim tahu akan hal itu. Ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka dengan Al-Quran itu akan melemahkan hasrat seseorang terhadap dunianya. Ada, tapi tidak menguasainya. Dijaga sama Allah agar tetap berada dalam cycle cahaya. Jadi seharusnya kita selalu senantiasa berusaha membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca terjemahannya juga selain ayat-ayatnya, kemudian juga mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, zikir tentunya, karena semakin kita memperbanyak dan memperkuat hubungan kita dengan Allah, maka semua hal yang ada dalam muka bumi ini akan terasa lebih ringan, ya. Dari masalah, kekecewaan yang kita rasakan, semuanya akan ringan, jauh lebih ringan. Ya, sekiranya kita menggunakan handphone ini sama dengan kita membaca Al-Quran yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka mungkin kita akan berkali-kali menghatamkan Al-Quran, berkali-kali kita mendapatkan pahala yang sungguh luar biasa.
yang Allah berikan bukan hanya dari setiap kalimat dan juga katanya, tapi dari setiap huruf itu Allah berikan pahala yang luar biasa besar, dan itu membuktikan bahwa Allah itu maha pemurah gitu ya. Nah, seringkali kita merasakan mungkin kenapa sih kok kita sering kecewa, kita sering merasakan sakit hati, yaitu tadi karena durasi kita, pembicaraan kita dengan Allah, dengan pembicaraan kita dengan manusia, perbandingannya mungkin akan jauh lebih banyak dengan manusia. Maka kita nggak perlu sebenarnya tanya-tanya kenapa kita sakit hati, karena Allah tidak menjadi yang utama. Kalau kita mengutamakan misalnya sekolah, kemudian bekerja, melakukan sesuatu itu dengan mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah semuanya itu akan lebih mudah, dan sakit hatinya itu tidak berlarut-larut, karena yang namanya di dunia itu pasti akan ada kecewa, karena dunia itu tidak akan ada habisnya, tapi jadwal kematian kita tuh pasti sudah ada gitu ya. Tidak akan mengikuti lamanya dunia ini. Nah, yang terakhir Ulisa ingin cerita tentang ada seorang dosen di suatu kampus. Beliau mengatakan kepada mahasiswanya, besok hari Kamis insya Allah saya akan ada agenda keluar kota, jadi akan ditugaskan kepada salah satu PJ-nya. Lalu hari Kamis itu tiba, kemudian mahasiswa sudah senang nih, hari ini kosong, tapi ternyata tiba-tiba dosennya masuk. Beliau mengatakan, hari ini saya tetap safar, tapi saya masuk 5 menit dulu, baru habis ini saya ke bandara. Terus ada yang nyeletuk mahasiswanya, kenapa tidak langsung ke bandara saja, Syekh? Kenapa harus meluangkan waktu jauh-jauh ke sini dulu? Nah, ini masalah kita, yaitu membiasakan hal yang baik. Jadi Syekhnya tadi mengatakan konsistensi itu penting walau sedikit. Ya, konsistensi apapun ketika baik itu baik konsistensi itu baik walaupun sedikit. Seperti di agama kita itu namanya istiqomah ya. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Jadi ketika kita bisa membiasakan hal-hal yang baik, membiasakan membaca Quran walaupun 1 lembar atau 1 ruku dibarengi dengan terjemahannya, maka kita insya Allah akan diliputi hal-hal yang baik, diberkahi. Jangka panjangnya apa? Ketika kita istiqomah, kita akan membangun mental pejuang, mental untuk mengejar hal-hal yang baik. Bukan hanya saya nggak perlu sih datang ke sekolah, cukup ke bandara saja. Tapi Syekhnya tadi memilih untuk mencoba melakukan kewajibannya walaupun sebentar. Seperti seseorang ketika dia mau datang ke pengajian, ternyata sampai di pengajian dia cuman sampai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak apa-apa, dia sudah dapat berkahnya. Tapi jangka panjangnya tadi dia mendapatkan mental pejuang. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bulisa sampaikan. Kurang lebihnya Bulisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.